Assalamualaikum, apa kabar teman-teman sekalian? Ketemu lagi dengan saya Omar dari strategiproperty.com, di mana teman-teman mendapatkan tips dan trik dan strategi tentang bagaimana menjalankan bisnis properti. Oke, hari ini saya akan berbagi sebuah video tentang bagaimana kita memulai langkah kecil supaya teman-teman mendapatkan first success story-nya agar nanti langkahnya menuju menjadi developer besar menjadi lebih mudah gitu. Dan ini perjalanan sebenarnya, kita step by step ya, little by little, lama-lama nanti menjadi ahli juga gitu. Oke, sebenarnya ini kelanjutan dari video saya tentang 7 langkah menjadi developer property ya. Lihat ya di link berikut ini ya, tentang 7 langkah menjadi developer property. Oke, hari ini kita akan praktek, kita akan melihat langkah-langkah ini bisa teraplikasikan dalam sebuah lahan kecil. Kenapa demikian? Karena saya ingin teman-teman seperti saya juga gitu, kita mulai dulu dari yang kecil dulu gitu. Kenapa saya memilih yang kecil dulu? Karena begini, saya melihat banyak sekali di luar sana teman-teman yang bergerak di bidang properti, ujuk-ujuk langsung melakukan akuisisi lahan yang besar gitu. Padahal mungkin kemampuannya belum sampai ke situ. Jadi kalau di level bisnis properti, mungkin yang saya sampaikan ini tahapnya adalah PAUD. Jadi basic banget gitu. Ya, kalau ada guru properti yang menyampaikan level TK, SD, SMP, SMA, kita ini PAUD. Yang saya sampaikan ini PAUD. Tapi saya yakin apa yang diajarkan oleh guru-guru kita itu tadi bisa kita aplikasikan dengan sangat sederhana dan membuat kita menjadi lebih percaya diri. Oke, kenapa saya ambil yang kecil terlebih dahulu? Teman-teman, ini ibarat ketika kita olahraga, ketika kita ingin melari maraton, ketika kita ingin lari maraton, ya tentunya sangat jauh, membutuhkan fisik yang sangat kuat. Kita butuh latihan dulu yang larinya nggak terlalu jauh dulu, kemudian nanti kita tambah lagi jarak sampai akhirnya kita mampu lari maraton. Oke, langsung saja kita ke papan tulis berikut ini. Yang bisa teman-teman lakukan adalah carilah lahan yang tidak terlalu besar, ya, mungkin 100-200 meter, ya katakan 200 meter lah. Atau sebagaimana contoh yang ada di sini, bisa juga cari lahan yang misalkan ukuran 12 x 12 atau 12 x 15. Kenapa saya sampaikan 12? Karena paling tidak nanti teman-teman bisa mendapatkan buka dari rumah yang akan dibangun adalah selebar 6 meter ya, jadi selebar 6 meter, jadi lumayan ideal lah gitu untuk bisa kita jual seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan lahan seperti ini? Kan udah ada videonya juga ya, cari, rajin, keliling komplek, nanya sama temen, nanya sama mertua, nanya sama tetangga gitu ya. Ada nggak ya lahan yang sebesar ini yang bisa kita olah? Temukan, pasti dapat. Googling, kemudian juga bisa lihat di rumah.com, rumah dijual dan lain-lain gitu. Itu bisa dilakukan. Nah, lalu kemudian apa yang kita lakukan? Dekati pemilik lahan, kita kerjasama ya. Lalu kalau misalkan deal nih, kita MOU sama dia atau PKS ya. Di sini kita bicara tentang berapa harga lahan, dan kalaupun kerjasama ini mau kita lakukan dan si pemilik lahan mendapatkan hasil dari penjualan nanti, ya ditentukan saja berapa share-nya. Karena kita mau bisnis properti dengan modal minim ya, Dan kalau kita bisa melakukan ini, tentunya lahan tidak perlu kita lakukan down payment atau keluar biaya terlalu besar di situ. Oke, katakan kita sudah deal dan MOU dengan pemilik lahan. Apa yang selanjutnya kita lakukan?
Langkah berikutnya adalah kita memecah sertifikat. Oh iya, tadi pastikan dulu bahwa lahan ini statusnya adalah SHM. Ini supaya mempermudah kita terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kita dapat lahan yang sulit, kita harus upgrade dulu gitu untuk menjadi SHM. Jadi saran saya sih cari lahan yang statusnya adalah SHM. Oke, kita pecah sertifikat. Pecah sertifikat itu di mana? Di BPN. Di BPN ini kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Ya, mudah-mudahan lancar. Nah, tapi karena sudah ada suratnya SHM, insya Allah sih sekitar segitu, 2-3 bulan standar. Lalu apa yang kita lakukan setelah kita mendapatkan sertifikat pecah? Kita mengajukan IMB. Jadi kita desain dulu nih. Kita desain. Ya, kita desain. Lalu kita ajukan IMB. Kenapa IMB? Karena kita antisipasi. Sebenarnya sih kalau orang yang beli cash mungkin IMB nggak terlalu perlu ya. Tapi perlu juga sih. Karena jangan sampai ntar kita bangun dibongkar lagi sama vendor. Tetap urus IMB, ya kan? Supaya nanti aman proyek kita. Oke, setelah desain masuk ke IMB. Desain proses nih, IMB ini proses. Ini juga sama nih sekitar 2-3 bulan juga. Sambil kita ngurus IMB, ya, desain ini kita bisa sekaligus nih jualan dan kita bangun unitnya. Nah, biasanya kendalanya kita adalah ketika akan membangun, kan kita butuh modal lagi nih, ya kan? Namanya kita pebisnis PAUD nih, kita belum punya dana yang cukup kuat gitu loh, ya. Kita harus bangun unit. Nah, apa yang terpikir oleh kita? Ya tentunya ada modal kita sendiri dong, dikit-dikit. Paling tidak adalah gitu kita untuk memulainya. Tapi kita juga bisa mengajak investor. Kita mengajak investor ya untuk membangun unit tersebut. Jadi teman-teman tawarkan ke investor, mau nggak bantu saya dapat lahan nih untuk saya bagi dua menjadi 2 unit rumah. Tapi saya butuh dana untuk membangun rumah di atas lahan tersebut, ya. Katakanlah, misalkan biaya per meternya 3 juta per meter, 3 juta per meter persegi. Kita bisa tawarkan ke investor kita, oke, setelah bangunan selesai, setelah ada pembeli, ini menjadi 3,5 juta per meter persegi, sehingga si investor dapat keuntungan 500.000 per meter persegi. Angka ini nanti bisa bervariasi ya, tergantung dari bagaimana teman-teman melakukan negosiasi dengan investor. Oke, kemudian setelah itu ya kita lakukan penjualan. Nah, penjualan bisa dipelajari dari apa yang juga di video-video berikut ini nih. Lihat aja di bawah deh, ada, udah saya share semua. Ya, seperti itu. Nah, langkah sederhana kan? Stepnya sederhana. Yang paling penting sebenarnya lahan Anda bisa dapat, investor untuk bangun kita dapat, kemudian menjualnya. Teman-teman, memang alurnya sangat sederhana, tapi ketika teman-teman menjalankannya amat sangat tidak mudah dan butuh sekali banyak peragangan-peragangan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan pemilik lahan, berhubungan dengan kontraktor, berhubungan dengan tim, kemudian berhubungan dengan pembeli. Nah, tapi keuntungannya adalah ketika kita melakukan hal kecil seperti ini, confident kita, kemudian trust kita terbangun, ya, percaya diri kita terbangun, dan juga ternyata ketika menjalankan ini kita sedang membangun trust, membangun kepercayaan dari pemilik lahan, kepercayaan dari investor, kepercayaan dari pembeli. Nah, itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Dan silakan tunggu video berikutnya. Saya akan sampaikan bagaimana cara menghitung lahan ini sehingga dia mendapatkan keuntungan. Oke? Setuju? Tapi sebelum itu bantu saya untuk like, komen, share, dan subscribe
video saya. Oke? Saya akan berbagi lagi. Tunggu video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.